Hai Nazala, guys di sini. Thanks buat 10.000 subscriber. Thank you banget buat kalian yang selalu support channel ini. Terutama bagi teman-teman semua yang sudah kasih kritikan dan masukan supaya channel ini menjadi lebih berkembang dan lebih maju lagi. Aku menyadari bahwa aku masih memiliki banyak kekurangan. Tapi itu bukan berarti aku harus menyerah di tengah jalan kan? Karena support kalian semua yang ada di sini, aku akan semakin semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Pokoknya thank you banget deh. Karena banyak sekali yang request, kali ini ada cerita dari guru kita yang hebat nih. Ya, siapa lagi kan kalau bukan Guru Gao? Tapi sebelum kita mulai ceritanya, alangkah baiknya sesama muridnya Guru Gao, kita harus berteman dengan baik. Mari berteman dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalau teman kalian ini upload video, kalian bisa langsung dapat notifnya. Tanpa banyak cincau, langsung aja let's go! Cerita dimulai dari penjelasan asal-usul munculnya Holy Baby atau bayi suci. Bayi suci adalah roh bayi yang gagal lahir, entah itu karena memang meninggal di dalam kandungan, ataupun karena aborsi. Roh bayi yang masih belum bisa bereinkarnasi itu kemudian diamankan di patung kecil di rumah Guru Gao. Kini terlihat Chow Seng dan Man Choi yang sedang mempersiapkan ucapan karangan bunga untuk Lan Kuai Fong. Mungkin Lan Kuai Fong itu merupakan penyanyi terkenal di zaman itu kali ya. Guru Gao tiba-tiba datang dan meminta pendapatnya Man Choi tentang karangan bunga yang ia buat. Karena Man Choi bilang bahwa milik Guru Gao kurang menarik, Guru Gao kemudian menukar miliknya dengan milik mereka berdua tanpa rasa bersalah. Ya, padahal si Chow Seng dan Man Choi ini udah menghabiskan tabungannya selama setahun loh untuk membuat karangan bunga itu. Guru Gao kemudian menyuruh mereka membuat uang gaib karena besok pagi adalah hari pentransferan uang gaib kepada hantu dengan cara dibakar. Karena mereka ingin pergi ke konser nanti malam, maka mereka meminta bantuan roh bayi suci dengan imbalan sekeranjang telur. Para bayi suci itu pun setuju dengan kesepakatan ini. Sepulang dari menonton konser, Chow Seng dan Man Choi mendapati bahwa semua pekerjaannya sudah beres. Chow Seng kemudian memberikan telur yang dijanjikan, tapi itu hanya 3 butir telur burung puyuh. Karena dianggap sudah selesai, mereka berdua ingin pergi. Tapi tiba-tiba, pintu tertutup dengan sendirinya. Untuk pekerjaan yang kemarin-kemarin saja, Man Choi masih hutang 2 keranjang telur. Mereka berdua kemudian diberi pelajaran oleh para bayi suci itu. Guru Gao tiba-tiba masuk ke ruangan itu. Bukannya dia menghentikan mereka semua, justru Guru Gao malah menyuruh mereka untuk melanjutkannya. Dirasa sudah cukup, Guru Gao menyuruh bayi suci itu berhenti. Guru Gao kemudian memarahi Chow Seng dan Man Choi karena kemalasan mereka. Untungnya, hanya bayi suci yang baik saja yang mengerjai mereka. Apabila ketika bayi suci yang jahat keluar, maka mereka berdua sudah pasti mati. Guru Gao kemudian menyuruh mereka berdua untuk memberikan patung bayi suci jahat ini kepada Birdie besok pagi untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan karena kecerobohan mereka berdua. Birdie merupakan wanita yang juga menekuni dunia Taoisme. Dia adalah teman seangkatannya Guru Gao. Sebenarnya, dia adalah praktisi yang hebat, tapi dia suka bertingkah konyol. Ketika dia mendapati pasien yang berpura-pura sakit, dia akan mengerjai pasien tersebut. Pernah juga dia kedatangan sepasang tamu seorang duda dan perawan yang meminta pendapat untuk menikah. Pasangan tersebut tidak jadi menikah karena si calon istri tahu penyebab kematian dari mantan istri si duda tersebut. Tibalah Chow Seng dan Man Choi di tempatnya Birdie untuk memberikan patung bayi suci tersebut. Mereka juga ngobrol sebentar di sana. Birdie sebenarnya sudah lama jatuh cinta kepada Guru Gao, namun Guru Gao tidak cinta kepadanya karena Guru Gao sudah punya tambatan hati yang lain. Mendengar cerita Birdie, mereka berdua kemudian bersedia membantu menjodohkan Birdie dengan Guru Gao. Setelah pulang dari tempatnya Birdie, Chow Seng dan Man Choi bilang kepada Guru Gao bahwa Birdie sedang sakit dan ingin bertemu Guru Gao untuk terakhir kalinya. Karena akting mereka berdua meyakinkan, Guru Gao pun datang untuk menemui Birdie. Di sisi lain, ada seorang wanita bernama Suiman datang kepada Birdie untuk mengadopsi sebuah bayi suci. Di saat yang bersamaan, Chow Seng dan Man Choi pun datang untuk memberi kabar bahwa Guru Gao datang ke sana. Birdie merasa kegirangan. Dia malah tidak fokus dan membiarkan wanita tersebut untuk memilih patung bayi suci secara bebas. Naas, ternyata Suiman memilih patung yang salah. Di sisi lain, Birdie sedang berpura-pura sakit agar Guru Gao mau menanganinya. Guru Gao kemudian menyuruh Chow Seng dan Man Choi untuk merantai kedua tangan Birdie. Guru Gao juga melepaskan pakaiannya sendiri dan naik ke ranjang dengan pose yang gimana gitu ya. Ternyata, Guru Gao ingin menyembuhkan Birdie dengan menggelitiki kakinya.
Chow Seng dan Man Choi yang mendengar teriakan itu mengira bahwa Guru Gao sedang enak-enak dengan Berdi. Karena tenaga Berdi terlalu kuat, rantainya pun putus. Berdi kemudian merantai Guru Gao dan benar-benar mengajak Guru Gao untuk enak-enak. Dia juga meminta Chow Seng untuk menyiramkan air dari luar ke badannya agar lebih memikat Guru Gao. Bukannya Guru Gao tegang, tapi justru dia malah muntah. Akhirnya, Berdi pun merasa jengkel dan tidak jadi mengajak Guru Gao untuk enak-enak. Karena masih mual, Chow Seng dan Man Choi memberi Guru Gao tanaman dan sup bunga krisan agar agak baikan. Tapi, Guru Gao tidak suka dengan bunga itu dan justru malah tambah mual. Beberapa saat kemudian, datanglah wanita muda bernama Nien. Dia adalah keponakan dari Michelin. Michelin yang akrab disapa dengan Lin ini merupakan mantannya Guru Gao. Nien datang ke sana untuk meminta bantuan kepada Guru Gao untuk menyembuhkan suaminya Lin yang sedang mengidap penyakit aneh. Dengan secepat kilat, Guru Gao langsung berganti pakaian dan bersemangat untuk pergi ke rumah Lin. Di sisi lain, terlihat Jenderal Dragon yang sedang pulang ke rumahnya. Jenderal Dragon ini sebenarnya adalah suaminya Lin yang sedang mengidap penyakit aneh. Sekarang waktunya Jenderal untuk makan siang. Chef terbaiknya memberikan dia masakan Jepang. Ya, seperti sashimi atau lainnya lah. Jenderal belum pernah memakan makanan seperti ini. Dia pun menjadi terheran-heran. Cara penyajiannya pun juga kocak. Kalau biasanya makanan Jepang seperti ini disajikan di meja yang berputar, kali ini makanannya disajikan dengan prajurit yang berputar. Ketika Jenderal sedang menikmati makan siangnya, sampailah Guru Gao di sana. Jenderal mempersilahkannya untuk makan siang sekalian dengannya. Guru Gao dan kedua muridnya yang belum pernah makan makanan Jepang seperti itu pun menjadi norak. Bahkan, Guru Gao sampai bergetar karena makanannya terlalu enak baginya. Guru Gao dan Jenderal membicarakan tentang penyakit anehnya Sang Jenderal. Sang Jenderal mengaku bahwa dirinya tidak terkena penyakit apapun, tapi Guru Gao tidak bisa dibohongi. Dia melihat bekas gigitan vampir di lehernya. Apabila tak segera diobati, maka dia juga akan menjadi vampir. Guru Gao bertanya kepadanya apakah dia sebelumnya pernah menghadiri upacara pemakaman. Jenderal menjawab bahwa dia menghadiri upacara pemakaman ayahnya 6 bulan yang lalu. Guru Gao kemudian memintanya untuk mengantarkannya ke makam ayahnya. Jenderal akan mengantarkannya setelah makan siang selesai. Tiba-tiba, Lin masuk ke rumah. Guru Gao yang melihatnya pun jadi agak malu-malu gimana gitu. Namun, Lin masuk ke rumah bersama asisten barunya, Suiman. Dari awal pertemuan dengan perempuan itu, Guru Gao merasa ada yang janggal dengannya. Ternyata benar, Suiman telah menjadi pelayan bayi suci yang jahat dan berusaha untuk melancarkan rencana kelahirannya. Setelah makan siang selesai, mereka semua kemudian pergi ke makam keluarganya Jenderal Dragon. Guru Gao menjelaskan bahwa orang yang meninggal di sini tidak boleh dikubur, karena kalau dikubur, maka keluarganya akan mendapatkan kesialan atau bisa dikatakan mayatnya akan menjadi vampir. Setelah ditelusuri, peti mati ayahnya Jenderal ternyata menyentuh tanah karena talinya terputus. Itu berarti bahwa ayahnya Jenderal Dragon sudah menjadi vampir. Guru Gao kemudian berencana untuk mengambil gigi vampir itu dan menjadikannya sebagai obat untuk Jenderal. Tiba-tiba, perutnya Guru Gao menjadi mulus karena makan sashimi. Tak hanya Guru Gao, ternyata Chow Seng dan Man Choi juga tuh. Pada malam harinya, Guru Gao menjadikan Jenderal Dragon sebagai umpan vampir dengan terpaksa. Benar saja, vampir ayah Jenderal pun keluar dari peti matinya. Jenderal pun menjadi ketakutan. Guru Gao dan kedua muridnya kemudian langsung berusaha untuk menangkap vampir tersebut. Ketika mereka hampir berhasil, Guru Gao malah mencret lagi tuh. Vampir tersebut selalu mengejar Jenderal kemanapun ia pergi. Karena tak bisa mendapatkan giginya, maka Guru Gao langsung memutuskan untuk mengikir gigi vampir tersebut. Jenderal Dragon yang tak bisa menadah serbu itu pun kemudian memutuskan untuk menjilatnya secara langsung dari lantai. Akhirnya, vampir itu menjadi ompong. Guru Gao kemudian segera melenyapkan vampir itu sebelum giginya tumbuh lagi dan menjadi lebih kuat. Jenderal belum sembuh karena serbuk vampir yang ia dapatkan kurang. Guru Gao dan kedua muridnya berjanji akan mendapatkan serbuk vampir itu di sebuah desa vampir.
Namun, Jenderal Dragon takut kalau dirinya akan menjadi vampir. Sebagai solusinya, Guru Gao harus selalu berada di rumah Jenderal sedangkan Chow Seng dan Mancoy bertugas untuk mencari bubuk gigi vampir di desa sebelah. Kini terlihat Guru Gao yang sedang berada di dalam kamar. Sambil memakan kue yang diberikan oleh Lin untuknya, dia teringat akan masa lalunya yang sangat indah ketika bersama dengan Lin. Lin ternyata juga merasakan hal yang sama. Tiba-tiba, perutnya Lin menjadi sakit. Guru Gao yang mendengar teriakannya pun langsung penasaran dengan apa yang terjadi. Guru Gao merasa kaget ketika dia tahu bahwa di kamarnya Lin ada patung bayi suci yang jahat. Sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Lin apabila dia tidak segera mengambil tindakan. Dia kemudian meminta bantuan kepada Berdi melalui sepucuk surat yang dikirimkan oleh Nien. Tapi, Suiman tahu akan hal itu. Dia berusaha mencelakai Nien dan Berdi yang sedang dalam perjalanan menuju rumah jenderal dengan bantuan para hantu. Berdi dan Nien sempat tertangkap dan akan ditenggelamkan ke laut oleh para hantu itu, tapi untungnya Berdi mampu mengalahkan mereka. Di sisi lain, terlihat Chow Seng dan Mancoy yang sudah sampai di lokasi desa vampir. Desa itu sangat sepi dan kacau. Mereka memutuskan untuk beraksi di malam hari ketika semua vampir sudah keluar dari peti matinya. Di malam harinya, mereka menyamar menjadi vampir agar aksi mereka tak ketahuan. Mereka mengikuti kemana semua rombongan vampir itu melompat. Ternyata, semua vampir itu sedang berkumpul di sebuah rumah untuk menghisap darah seseorang secara berjamaah. Ketua vampir curiga dengan bau mereka karena bau mereka seperti bau manusia. Tapi ternyata, mereka sudah menyiapkan berbagai aksesoris vampir untuk menghadapi ketua vampir. Karena giginya Mancoy sangat panjang, istri ketua vampir pun menjadi naksir kepadanya. Ya, aku baru tahu nih, kalau di dunia vampir itu semakin panjang gigi dan kukunya, berarti vampir itu semakin dihormati dan disegani oleh vampir lainnya ya. Ketika istri ketua vampir mengajaknya berduaan, Mancoy tak menyanyiakan momen ini untuk mengikir gigi vampir tersebut. Aksi mereka akhirnya ketahuan. Mereka kemudian dikepung dan dikejar oleh vampir yang segitu banyaknya. Mereka kemudian kabur dan menuju ke rumah Jenderal Dragon. Sesampainya di sana, mereka memberikan serbu itu kepada Guru Gao. Sambil menyeduk serbu itu dengan air, Guru Gao berbisik kepada kedua muridnya itu agar mereka berdua tetap di sini untuk mengawasi Suiman. Guru Gao kemudian memberikan wedang itu kepada Jenderal. Guru Gao juga memperingatkan bahwa mungkin ada efek samping yang akan didapatkan setelah meminum serbuk tersebut. Ternyata, efek sampingnya adalah tubuh berjoget-joget di luar kendali. Momen ini dimanfaatkan oleh Chow Seng dan Mancoy untuk menemani Jenderal berjoget sekaligus merayu Jenderal agar mereka berdua diperbolehkan untuk tinggal di sana. Kini, Guru Gao bertemu dengan Nien yang baru saja sampai di rumah Jenderal. Dia tidak melihat Berdi datang bersamanya. Nien kemudian bilang bahwa Berdi sedang menunggunya di sebuah hotel. Dari sini, Guru Gao tahu apa maksudnya Berdi. Demi menyelamatkan nyawa Lin, mau tak mau Guru Gao harus mengikuti kemauan Berdi agar Berdi mau menolongnya. Akhirnya, Guru Gao pun bercocok tanam dengan Berdi di hotel tersebut. Di sisi lain, Chow Seng dan Mancoy tidak bisa menjalankan tugasnya karena Suiman mengerjai mereka dengan ilmu sihirnya yang ditempelkan di pintu. Mereka bertiga menjadi tak bisa mengawasi karena pandangan mereka menjadi gelap setelah membuka pintu. Di malam harinya, Jenderal Dragon sedang menengok Lin di kamarnya. Tiba-tiba, perutnya Lin sakit. Suiman kemudian menyuruh Jenderal keluar dari kamar. Jenderal ingin mengintip mereka berdua karena dia sangat penasaran. Karena Suiman juga cantik, Jenderal ingin menjadikannya sebagai istri kedua. Tapi tiba-tiba, anak buahnya datang karena ada panggilan dari markas pusat untuk Jenderal Dragon. Jenderal kembali dan ingin mengintip dari jendela, namun Suiman sudah tak ada di sana. Ternyata Suiman itu sedang berjalan menuju ke sungai untuk mandi. Jenderal tak menyanyiakan kesempatan itu. Dia kemudian mengikutinya dan berusaha untuk mengajak Suiman bercocok tanam. Alangkah kagetnya dia ketika melihat wanita tersebut menjadi sosok yang wajahnya tak mulus lagi. Di sisi lain, Berdi menyiapkan taman bermain buatan untuk memancing bayi suci jahat keluar dari perut Lin. Kenapa harus ada bayi suci baik di sana? Karena apabila banyak bayi suci baik yang bermain di taman ini,
maka bayi suci jahat juga akan tertarik untuk pergi ke sana. Guru Gao datang ke rumah jenderal untuk memastikan Chow Seng dan Man Choi bertugas dengan benar. Tak seperti yang diharapkan, Guru Gao malah mendapati kedua muridnya yang terkena genjutsu. Guru Gao kemudian meminta mereka berjaga di depan pintu kamar Lin untuk menangkap bayi suci apabila bayi suci jahat muncul di hadapan mereka. Rencana mulai dijalankan. Guru Gao dan Berdi memainkan barongsai untuk menarik perhatian semua bayi suci, termasuk bayi suci jahat. Bayi suci itu benar-benar datang untuk bermain. Guru Gao dan Berdi kemudian ingin menangkapnya. Namun, Suiman datang untuk membantu bayi suci jahat itu untuk kabur. Bayi itu kemudian ingin kembali ke perutnya Lin, tapi Chow Seng dan Man Choi berusaha untuk menangkapnya. Usaha mereka sia-sia saja. Di sisi lain, Guru Gao dan Berdi kemudian berusaha untuk melumpuhkan Suiman. Di dalam pertarungan itu, Berdi sempat memanggil Guru Gao dengan sebutan suami. Ternyata Guru Gao sangat bertanggung jawab ya. Habis bercocok tanam, langsung dinikahin walaupun enggak pakai resepsi. Beda banget sih sama anak-anak TikTok zaman sekarang. Boro-boro dinikahin, habis manis ya sepa dibuang lah. Oke lanjut. Karena sudah terpojok, Suiman akhirnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kini mereka semua ingin menyelamatkan Lin, namun sayangnya Lin sudah dipengaruhi oleh bayi suci yang jahat. Berdi ingin membunuh bayi suci itu sekaligus Lin, namun Guru Gao melarangnya. Berdi pun merasa agak cemburu mendengar keputusan Guru Gao untuk melindunginya, karena Berdi tahu hubungan masa lalu mereka berdua. Guru Gao memiliki ide yang lain, yaitu dengan meminumkan wedang rempah yang sudah dicampur dengan cuka. Apabila Lin meminum itu, maka bayi suci jahat akan melemah dan keluar dari tubuhnya Lin. Chow Seng, Man Choi, dan Nian segera pergi ke dapur untuk membuatnya, tapi vampir sekampung yang tadi ternyata masih mengejar Chow Seng dan Man Choi sampai ke rumahnya jenderal. Masalahnya sekarang menjadi tambah rumit. Selain mereka harus menyelamatkan Lin, mereka juga harus menghadapi vampir sekampung itu. Berdi bertugas untuk menjaga Lin agar tak bisa kabur dari kamar. Guru Gao dan Chow Seng bertugas untuk menghabisi vampir-vampir itu. Sedangkan Man Choi dan Nian berusaha pergi ke dapur untuk membuat rempah cuka. Nian dan Man Choi selalu dikejar vampir. Mereka ingin bersembunyi di sebuah tempat, tapi justru mereka malah masuk ke dalam kamarnya Lin. Untungnya, mereka masih selamat. Apapun yang terjadi, Man Choi akan selalu melindungi Nian. Man Choi bahkan rela mengorbankan dirinya dicakar-cakar oleh vampir demi Nian. Setelah semua vampir itu tumbang, sekarang gantian Lin yang berulah. Guru Gao, Berdi, dan Chow Seng berusaha untuk menghentikannya, namun mereka sangat kewalahan untuk menghadapi Lin. Ketika rempah cuka itu sudah jadi, mereka kemudian menangkap Lin dan kemudian meminumkan rempah cuka itu kepadanya. Sayangnya, ramuan itu hanya terminum sedikit saja. Tak ada pilihan lain, Guru Gao kemudian menyuruh mereka semua untuk menenggelamkan kepalanya Lin ke kolam agar bayi suci jahat itu mau keluar dari perutnya Lin. Jenderal yang bisa pulang ke rumah dengan selamat pun merasa bingung dengan apa yang terjadi. Karena bayi suci itu tak kunjung keluar, maka Guru Gao tetap bersikeras untuk menenggelamkan kepalanya Lin ke air. Akhirnya, bayi suci jahat itu keluar dari perutnya Lin, namun Lin sudah tidak bernafas. Guru Gao berusaha menyelamatkan Lin, tapi semuanya sia-sia saja. Jenderal yang baru datang pun juga sudah memberikan nafas buatan, namun itu tak mengubah keadaan. Jenderal yang tak tahu apa-apa pun menyalahkan Guru Gao. Berdi yang tak terima suaminya disalahkan kemudian balik menyalahkan jenderal kenapa di saat-saat yang sulit, dia malah pergi tak jelas entah kemana. Jadi gini loh teman-teman, kalau kalian punya pasangan yang sekiranya sedang kesusahan, kalian itu jangan pergi seenaknya sendiri. Kalian tuh harus bantu, kalian tuh harus mengusahakan untuk selalu standby di sampingnya, bukan malah keluyuran senang-senang buat cari yang lain. Etienne, pesan moral banget. Lanjut, keajaiban datang. Lin pun tersadar. Dia ingin melahirkan bayi yang ada di perutnya. Berdi pun langsung mengambil salah satu bayi suci yang baik untuk menggantikan roh bayi yang hilang di dalam perutnya Lin. Apabila tidak diganti dengan sebuah roh yang lain, maka bayi itu akan lahir sebagai bayi idiot. Akhirnya, bayi itu lahir dengan selamat dengan bantuan Berdi. Jenderal sangat bahagia atas kelahiran bayi laki-lakinya. Lin ingin menamai bayi itu Ai Ying karena dia masih ada rasa-rasa gimana gitu dengan Lam Ching Ying gitu ya. Berdi yang melihat Lin punya anak pun juga kepengen punya anak.
Karena dia belum hamil, maka bayi suci baik inilah yang sementara ini akan mengisi hari-harinya. Dan cerita pun tamat. Silahkan subscribe dan like video ini apabila kalian suka, karena itu akan menambah motivasi aku dalam mengupload video selanjutnya. Jangan lupa juga share agar teman-teman kalian juga ikut bernostalgia ketika nonton video ini. Thank you, bye-bye.